Anies Baswedan menjanjikan perubahan dalam masyarakat menjadi adil dan sejahtera jika terpilih sebagai Presiden 2024. Anies bahkan menantang masyarakat untuk melihat rekam jejak 5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta jika masih meragukan komitmennya. Sementara Ganjar Pranowo sering diserang dengan isu tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Lantas, bagaimana sebenarnya perbandingan prestasi keduanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sebuah narasi harus ditopang oleh data. Data yang menopang dasar dari sebuah narasi harus bersumber dari rujukan yang kredibel. Semakin sering analisis data mengisi diskursus politik kita, maka semakin sedikit kebohongan dan bualan menguasai isi kepala masing-masing kita. Pegiat media sosial Dedek Prayudi memulai dengan memahami konteks bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit namun mempunyai anggaran yang jauh lebih fantastis dibanding daerah lain di Pulau Jawa. Sebagai perbandingan, saat ini jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,6 juta jiwa. Bandingkan dengan Jawa Tengah yang jumlah penduduknya jauh lebih besar, yaitu 37,48 juta orang. Sementara jumlah kekuatan anggaran yang dimiliki Jawa Tengah hanya 24,61 triliun di tahun 2022. Bandingkan dengan Jakarta yang jumlahnya mencapai 82,47 triliun di tahun yang sama. Jumlah yang sangat fantastis. Belum lagi berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, bahwa perputaran uang nasional kita 70% berada di Jakarta. Lalu, angka-angka yang fantastis di DKI Jakarta tersebut apakah berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat? Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017. Berdasarkan data, kala itu angka kemiskinan mencapai 3,78%. Sedangkan pada 2022, saat Anies lengser, angka kemiskinan naik menjadi 4,69%. Angka ini adalah yang terburuk dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Sama-sama mengalami pandemi COVID-19. Sekarang, mari kita bandingkan dengan Jawa Tengah. Tahun 2013, saat pertama Ganjar Pranowo dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah, angka kemiskinan sudah tercatat sangat tinggi, yaitu 14,44%. Bedanya dengan DKI Jakarta, di Jawa Tengah, angka kemiskinan terus mengalami tren penurunan hingga 10,5% di tahun 2019. Angka kemiskinan sempat kembali melonjak naik saat pandemi di tahun 2020 sebesar 11,84%. Namun, saat ini sudah turun kembali mendekati angka sebelum pandemi, yaitu 10,83% di tahun 2022. Yang alami kontraksi ekonomi akibat COVID bukan cuma DKI Jakarta. Akan tetapi, daerah-daerah lain sudah alami pemulihan sejak 2021 lalu. Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar misalnya, angka kemiskinan sempat naik pada 2020 karena COVID. Kemudian turun lagi pada 2021 dan seterusnya, hingga kini mendekati level sebelum COVID. Rata-rata nasional juga demikian. Ini artinya kemiskinan DKI belum juga ada tren pemulihan di saat daerah lain sebenarnya sudah rebound. Menjadi semakin ironis, anggaran penanggulangan kemiskinan di DKI setiap tahun meningkat. Tapi angka kemiskinan di DKI lebih meroket lagi. Saya berpendapat bahwa Pak Anies memang tidak kompeten untuk memimpin sebuah masyarakat. Indikator ketimpangan berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa Jawa Tengah lebih baik dibanding DKI Jakarta. Tahun 2013, Gini rasio ketimpangan di Jawa Tengah sebesar 0,390.
Jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0,374. Angka ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional yang mencapai 0,384. Bandingkan dengan Jakarta. Saat Anies Baswedan dilantik menjadi gubernur, angka Gini rasio ketimpangan di Jakarta di level 0,413. Di tahun 2022, angka ini naik menjadi 0,423 atau masih di atas rata-rata nasional. Bahkan, angka ini menjadi yang terburuk dalam sejarah DKI Jakarta dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Ini menghadirkan keadilan dan kesejahteraan macam apa yang dimaksud Anies di depan pendukungnya di Aceh itu? Kalau yang saya rasakan sebagai warga DKI itu adalah cuma kerja-kerja kosmetik, mempercantik area-area bisnis distrik, lalu memborbardir diskursus publik dengan kerja-kerja kosmetik itu. Ini sih an attempt to draw impartial conclusion using partial truth, atau upaya untuk membuat kesimpulan yang menyeluruh menggunakan sebagian fakta yang telah dipilih-pilih. Nah, ini kesimpulan yang dihasilkan udah pasti